Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Juanita. Kediaman Netanyahu dan keluarganya di Tel Aviv dikepung massa pada Senin 1 Juli 2024 malam lalu waktu setempat. Suasana makin memanas seusai parlemen Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menerapkan undang-undang baru, yakni terkait perubahan usia wajib militer bagi masyarakat agama ultra-ortodoks Israel, di mana puluhan ribu massa melakukan aksi demo di depan kediaman Netanyahu untuk memprotes kebijakan wajib militer bagi pelajar seminari Yahudi ultra-ortodoks di Yerusalem. Dalam tuntutannya, ribuan orang itu menentang usulan parlemen Netanyahu yang mewajibkan pelajar seminari Yahudi ultra-ortodoks bergabung dalam perekrutan militer Israel. Masa juga menolak adanya perubahan usia wajib militer atau WAMIL bagi pelajar Israel dari awalnya dipatok 26 tahun, kini turun menjadi usia 21 tahun. Tak lama pasca demo berlangsung, pihak kepolisian menemukan sebuah tas berisi bahan peledak dan granat di depan kediaman pribadi Netanyahu di kompleks Kaisaria. Menanggapi penemuan granat asap tersebut, tim penjinak bom Israel langsung bergegas menggelar penyelidikan besar-besaran, yakni untuk mencari pelaku yang dengan sengaja meledakkan granat asap di kediaman Netanyahu. Tak hanya Netanyahu, massa juga turut melakukan serangan yang membabi buta kepada sejumlah pejabat. Salah satunya Menteri Perumahan Israel Yitzhak Goldknopf, sekaligus Ketua Partai Ultra-Orthodox United Torah Judaism. Dalam cuplikan rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan pendemo yang melempari batu hingga memukul-mukul mobil Yitzhak. Kemudian hal serupa juga terjadi pada ex-ketua UTJ Yaakov Litzman. Ia mengaku telah mendapat serangan serupa saat melintasi Yerusalem. Amukan massa yang sulit diredam membuat kendaraan yang sedang ditumpanginya, mobil dinasnya Litzman ini turut jadi amukan massa, di mana kondisi yang semakin tidak kondusif ini memaksa pendemo terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, memblokir jalan-jalan di Yerusalem hingga membakar sampah. Sementara kepala Yahudi ultra-ortodoks Rabbi Separdik yakni mengatakan dan para pengikut mengancam akan meninggalkan negara itu jika mereka dipaksa masuk militer. Sejak tahun 2018, diketahui Mahkamah Agung Israel menangguhkan aturan agar warga ultra-ortodoks tidak ikut wajib militer. Hal ini karena ultra-ortodoks merupakan warga kelas agamawan Israel yang difokuskan khusus untuk urusan agama, sehingga kaum ultra-ortodoks mengklaim hak mereka hanya untuk belajar di pendidikan khusus agama, bukan untuk bertugas di militer atau menjadi pegawai negeri sipil. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF menyerang Tulkarem dan kamp pengungsi Nur Shams pada Senin 1 Juli 2024 lalu waktu setempat. Atas kejadian tersebut, seorang remaja dan wanita Palestina terbunuh. Rumah sakit Tabet mengidentifikasi para korban sebagai Muhammad Sarhan yang berusia 15 tahun dan Nisrin Damiri 47 tahun. Empat warga lainnya dilaporkan menderita luka tembak selama serangan Israel. Berdasarkan informasi sementara, pasukan Israel menghancurkan properti dan infrastruktur publik dan swasta, termasuk jalan, jaringan pipa air, dan mobil. Selama 7 hari jam agresi brutal di kota dan camp tersebut berlangsung. Sumber tersebut mengatakan bahwa Israel meledakkan sebuah rumah di area tengah camp milik saudara Muhammad dan Mahmud Al-Zindik, di mana rumah-rumah yang bersebelahan rusak akibat ledakan itu. Selain itu, pasukan Israel juga menyerbu Tulkarem dan kamp pengungsi saat fajar, mengepung mereka dan mencegah penduduk setempat masuk atau keluar dan mengerahkan penembak jitu.
برد هون يا مصعب. برد. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF dikabarkan mengakhiri operasi militernya di Rafah. Keputusan penghentian operasi militer di Rafah disebutkan akan secara dramatis mengubah sifat perang di Gaza. IDF diduga bakal beralih ke fase serangan terkonsentrasi dan terarah yang disertai dengan serangan udara. Hal ini terjadi seminggu setelah Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel mengatakan pertempuran sengit militer Israel melawan Hamas di Rafah hampir berakhir. Namun, ia menekankan bahwa hal ini tidak berarti bahwa perang akan segera berakhir, namun perang dalam fase intensnya akan segera berakhir di Rafah. Media Israel menyatakan bahwa dengan berakhirnya operasi di Rafah, Israel secara praktis akan terlibat dalam negosiasi penyelesaian dengan Hizbullah di Lebanon di bawah mediasi Amerika Serikat. Sementara itu, seorang komentator urusan politik mengutip pejabat Israel yang mengatakan bahwa perang di Gaza belum berakhir, namun bentuknya saat ini diperkirakan akan berubah. Menurut komentator, tahap kedua perang akan fokus pada serangan dan operasi udara, yang berarti bahwa militer Israel akan beroperasi dimanapun ada informasi tentang aktivitas kelompok Hamas. Sementara itu, Yaron Avraham selaku komentator lain urusan politik di Channel 12 menyoroti kembali menyerbunya pasukan IDF ke wilayah Sejaiyah atau beberapa literatur menyebut dengan Sujaiyah. Avraham mengatakan ini adalah ketiga kalinya pendudukan Israel mencoba melakukan operasi di lingkungan Al-Sujaiyah sebelah timur kota Gaza tersebut, di mana menunjukkan bahwa Hamas telah membangun kembali infrastrukturnya dan mengatur ulang sistem struktur sipil dan otoritas, serta mendistribusikan makanan, bantuan kemanusiaan, dan pasokan medis kepada warga sipil di jalur Gaza. Abraham juga mengklaim bahwa militer Israel ini memasuki lingkungan Al-Sujaiyah untuk ketiga kalinya, yakni untuk menghancurkan situs-situs yang tidak ditemukan dalam upaya pertama atau kedua sebelum mereka melanjutkan perang secara intensif. Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.